Kita mulai lagi dengan nomor 73 nih. Jika fx sama dengan 2p pangkat x, maka berapa nilai dari f1 gitu ya. Nah, ini ada pernyataan lagi, berarti kita harus cari satu-satu lagi. Oke. Pernyataan 1, jika f4 sama dengan 32, jika f2 itu sama dengan 8. Oke, kita cari ya. Oke, kita punya fx. Ya, fx ini sama dengan berapa katanya? Sama dengan 2px gitu ya. Fx ini sama dengan 2px, berarti sebentar ya, berarti kalau x nya 4 diganti ya, sorry, x nya 4 diganti f4 ini sama dengan kan 2p pangkat 4. Nah, jawabannya adalah 32 sama dengan 32. Maka p pangkat 4 ini sama dengan 2 nya bagiin ke sini, 16 berarti kan. Maka P pangkat 4 sama dengan, nah berapa yang pangkat 4 hasilnya harus 16, itu kan 2 pangkat 4 kan. Maka nilai P nya sama dengan 2. Nah, nilai P nya itu sama dengan 2. Nah, pernyataan berikutnya apakah bisa dijawab dengan yang pernyataan kedua? Oke, kita cari juga. F2 itu sama dengan 8 katanya. Berarti ini sama dengan 2. F2 sama dengan 8, maka F2 ini sama dengan 2P pangkat X sama dengan 2P pangkat 2 kan. Ini harus sama dengan 8 katanya. Berarti P kuadrat sama dengan 8 bagi 2 itu 4, maka P kuadrat sama dengan berapa angka yang dipangkatin dengan 2, hasilnya 4 ya, 2 pangkat 2, maka nilai P sama dengan 2. Ini juga sama. Oke, bisa. Nah, maka pertanyaannya berapakah nilai F1 katanya ya, ya berapakah nilai F1? Sekarang F1 itu nih kalau sama dengan 2P pangkat 1 kan, si X nya itu berarti 2P ya, ini sama dengan berapa? Nah, 2 P nya kita tahu ada 2 kali 2 sama dengan 4, jadi jawabannya itu 4. Nah, pernyataannya adalah gini, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan 2, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, buktinya itu bisa, maka yang ini gagal, yang ini juga otomatis gagal gitu, karena dua-duanya bisa. Nah, yang berikutnya, tetapi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, betul nih sampai sini. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup, ini juga gagal karena salah satu dari itu aja bisa gitu ya. Nah, berikutnya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, ini pasti betul karena salah satu dari itu juga bisa menjawab gitu. Next, nomor 74. Kelihatan ya? Oke. Nomor 74. Nah, ini bentar, saya baca dulu ya. Suatu kotak berisi 30 bola dengan warna kuning, biru, hijau, dan hitam. Berapa peluang terambilnya bola hitam dalam satu kali pengambilan? Oke, yang pertama, dalam kotak tersebut berisi 5 bola kuning dan hijau. Nih, pernyataan pertama, ini pakai logika aja ya. Oke, pernyataan pertama kita tahu itu adalah bola kuning dan hijau. Kuning nih, kuning, hijau, berarti biru sama hitam kita nggak tahu ya, biru sama hitam sama nggak tahu, tapi kalau dijumlahin dengan ini harus 30, semuanya dijumlahin harus 30. Oke, pernyataan kedua, perbandingan bola biru dan bola hijau adalah 1:2. Bola biru nih, biru dan hijau nih, gini, pernyataan pertama kita tahu kuning sama hijau, pernyataan kedua kita akan tahu biru sama hijau gitu ya, berarti kan sisanya yang si hitam ya. Nah, sisanya hitam. Nah, untuk menjawab ini oke, sebentar. Untuk menjawab yang ini berarti harus ada salah satu gini. Nih, untuk menjawab yang hitam ya, gini. Untuk pernyataan pertama itu kan kuning sama hijau, berarti hanya biru sama hitam yang kita tidak tahu. Nah, untuk pernyataan kedua ya, itu kita tahu biru sama hijau, otomatis kuning, biru, hijau itu ketahuan, maka kita tahulah berapa si hitam ya, secara logikanya kayak gitu, maka kita tahu si hitam berapa. Nah, karena ini saling melengkapi nih, kalau salah satu aja kan kita tahu kuning hijau, berarti biru sama hitam kita tidak tahu, yang berikutnya biru sama hijau ya, berarti kuning sama hitam tidak tahu. Nah, untuk menjawab yang hitam harus dua-duanya dong, maka kita cari pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab 2 pernyataan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup, ini gagal karena harus dua-duanya. Nah, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup karena harus dua-duanya, maka jawabannya C. Next, 75. Untuk soal nomor 75,
Nah ini, berapa usia Lina? Oh, nggak kelihatan ya. Nah, oke. Berapakah usia Lina sekarang? Lina mintanya ya. Jumlah usia. Oke, kita tulis aja ya. Tapi sama logika aja udah oke ini. Nah, jumlah usia Lina dan Ayu itu 26. Berarti L ditambah A sama dengan 26. Nah, Ayu 4 tahun lebih muda daripada Lina. Berarti Lina itu sama dengan 4 tahun plus 4 tahun plus 4. Ayu plus 4 gitu ya. Nanti Ayu lebih muda. Ayu lebih muda daripada Lina. Berarti Lina-nya itu oke ya. Ayu 4 tahun lebih muda daripada Lina. Iya betul ya. Maka si Lina itu kan si Ayu ditambah 4 gitu ya. Ayu ditambah 4. Maka Lina lebih tua daripada Ayu kan. Nah, oke. Nah, ini bisa kita lihat juga ini nih kalau sudah seperti ini. Kalau udah ada dua pernyataan kayak gini dan salah satunya tidak jelas gitu ya, misalkan gini, kalau L-nya sama dengan 5, nah ini baru bisa ketemu. Tapi ini mah L, ini A, ini L, ini A, berarti masing-masing itu harus dicari dengan sistem persamaan linear dua variabel kayak. Nah, berarti ini langsung aja jawabannya, salah satu dari ini tuh tidak bisa mendukung, berarti harus dua-duanya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi salah satu saja tidak cukup. Fix itu mah, gitu ya. Sekarang nomor 76 terakhir. Oke, nah aduh udah kelihatan ya. Sorry. Nah, nomor 76, banyaknya pegawai perusahaan A 4 kali banyaknya perusahaan B. Oke, saya tulis ya di atas. Banyaknya perusahaan A itu nggak kelihatan. Kelihatan ya. A itu sama dengan 4 kali B, perusahaan B. Nah, oke, jumlah pegawai perusahaan A dan B, maka A ditambah B itu sama dengan 100. Manakah hubungan yang benar P dan Q berikut berdasarkan informasi. Nah, Q-nya itu selisihnya, P-nya itu 40. Oke, ini seperti biasa nilai ya. Maka ini mah mau nggak mau harus kita cari. Oke, A-nya itu sama dengan 4B. Saya substitusiin ke sini langsung aja. Berarti 4B ditambah B sama dengan 100. Maka B sama dengan 100 bagi 4 itu berapa? 20 bagi 5, bukan 4. Ini kan 4B plus 1 berarti 5B. 100 bagi 5 gitu, 20. Maka B-nya itu 20. Kalau B-nya 20, kita bakal menemukan A sama dengan 4 kali B 20. Maka sama dengan 80. Nah, A-nya 80. Yang ditanya selisih keduanya. Berarti 80 dikurangi dengan 20 sama dengan 60. Jawabannya 60. Nah, 60 itu selisih, maka dia Q. Ya, Q. P-nya itu 40, maka Q-nya 60, P-nya 40, berarti nilai Q ini lebih gede daripada nilai P. Oke, sekian mungkin untuk penjelasan kali ini.